Buat sahabat satwa, pet lover, cat lover yang ingin tahu 3 fase masuknya virus dan konsep mencegah lebih baik daripada mengobati, maka video ini sangat cocok buat Anda. Dan waspada bahwa saat ini sedang musim virus. Halo sahabat satwa semua, lama kita tidak ngobrol-ngobrol lagi tentang pet animal karena permintaan subscriber dari subscriber di sebelah, di rekan-rekan di peternak cukup banyak masuk ke kolom komentar sehingga kita banyak menggarap di sana. Jadi di klinik lagi banyak banget kasus virus. Trio virus paling mengerikan di Indonesia adalah Panleukopenia, Calicivirus, dan Rhinotracheitis. Masih ada 2 lagi, ada Feline Infectious Peritonitis dan Feline Immunodeficiency Virus. Oke? Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan bercerita tentang seberapa bahayanya kah virus-virus ini. Dan kita harus waspada karena saat ini Indonesia umumnya, terutama di Pulau Jawa, itu Jawa dan Bali ya, itu lagi dingin-dinginnya. Bahkan ketika kita pagi hari membuka pintu, kita cek suhu di luar 21 derajat, bahkan ada yang 18 derajat. Tentu kondisi ini dingin dan lembab atau dingin dan basah itu akan menyebabkan atau memicu munculnya masalah. Masalah yang pertama pada kucing adalah dia kedinginan, dia drop, dan dia nafsu makan turun, serta biasanya apa? Diare. Nah, jika kondisi ini terbiarkan oleh owner tidak peka, maka kondisi yang hanya diawali dengan nafsu makan turun, aktivitas turun, lesu, dan diare ini bisa mendatangkan yang namanya virus. Infeksi virus bisa, yang paling populer, yang sering masuk tanpa diundang. Jadi virus ini sama seperti jelakung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya, itu adalah Rhinotracheitis, Feline Calicivirus, dan Feline Panleukopenia. Nah, sahabat satwa semua, khususnya cat lover Indonesia, jadi yang pertama, video ini akan menjelaskan gejala awal mampirnya atau masuknya virus ke tubuh si kucing. Gejala awal itu biasanya murung, lesu, nafsu makan turun, aktivitas grooming, menjilat badan dia berkurang, kadang-kadang ada muntahan sedikit, kadang-kadang ada diare sedikit, dan dia cenderung mencari tempat yang dingin, seperti di lantai, di dekat kamar mandi, bahkan masuk ke kamar mandi. Bener kan? Itu adalah fase awal masuknya virus ke kucing kita. Nah, bagi pet lover yang tidak peka atau kurang care, dia akan cenderung membiarkan gejala ini, sehingga gejala ini akan berlanjut ke gejala kedua atau ke fase kedua. Fase kedua ini adalah fase di mana akan muncul gejala menciri dari masing-masing virus itu tadi. Jika Panleukopenia, dia akan muncul muntah dan diare menerus. Jika Calicivirus, dia akan muncul sariawan, mata belekan, telinga keluar congek, semakin tidak mau makan, dan dia demam tinggi. Jika Rhinotracheitis, dia akan flu, bersin, konjungtiva mata merah, dan dia juga demam tinggi. Jadi, dari stadium atau fase awal gejala yang masuk tadi hanya murung, lesu, nafsu makan turun, diare, mencari tempat yang dingin, jika terbiarkan maka akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase gejala menciri. Nah, biasanya pet lover baru peka, baru ngeh setelah tahu kucingnya muntah, setelah tahu kucingnya 2 hari 3 hari tidak makan dan tidak minum, setelah tahu bahwa kucingnya keluar congek dan keluar liur dan baunya sangat busuk. Nah, baru datang ke
atau pergi ke dokter atau manggil dokter hewan. Nah, ini masih mending dibawa ke klinik di fase yang kedua. Kalau yang tidak abai atau terlalu sibuk atau nggak tahu dia sayangnya mungkin hanya sayang di sosmed, bilangnya I love you my cat, tapi kucingnya hampir mati tidak dibawa ke dokter, ini akan tetap membiarkan sampai menuju ke fase yang ketiga, yaitu fase shock, fase dehidrasi, fase sudah hampir mati, fase hipotermia atau suhunya turun. Dan kalau dalam fase yang ini baru dibawa ke dokter, maka dokter juga akan kesulitan, perlu infus intravena, perlu penghangatan dan lain-lain, dan biayanya pun semakin mahal. Jadi kesimpulannya pet lover semua, di cuaca yang lagi dingin seperti ini, kita tidak boleh membiarkan ya kucing kita itu turun nafsu makannya, aktivitasnya turun. Ini kita harus peka dan harus segera datang ke dokter hewan atau harus segera check up ke dokter hewan. Karena pengalaman saya 13 tahun praktek hewan kecil ya, jika pasien itu dibawa ke klinik dalam fase 1, baru gejala murung, baru gejala sumer ya, suhunya belum sampai 39,3 ke atas, baru murung, ini lebih banyak sembuhnya. Kenapa? Karena dia baru preinkubasi virus. Virusnya baru menclok. Virus baru menclok, baru ada komunikasi, ini antibody, ini antigen, dia komunikasi ya. Sehingga ketika kita memberikan antibody, memberikan multivitamin, memberikan tindakan suportif supaya antibodi si kucing ini dia naik, maka tidak sampai terjadi masa puncak inkubasi dari virus. Nah, maka jika Anda peka baru gejala pertama, segera datang ke dokter, segera panggil dokter, segera periksakan supaya fase pertama ini tidak berlanjut ke fase kedua atau fase menciri atau fase puncak inkubasi, ya toh? Nah, seandainya sudah terlanjur, kita sudah terlanjur terlewat dan masuk ke fase puncak inkubasi dan fase menciri ini, segera jangan ditunda, segera bawa ke klinik, segera panggil dokter agar tidak sampai masuk ke fase ketiga yang ini kemungkinan sembuhnya semakin kecil. Jadi logikanya, kalau masih di fase awal, dia belum dehidrasi, dia belum demam tinggi, belum terjadi kerusakan jaringan, belum busuk, belum diare parah, ini masih bisa ngatasinya, dia lebih enak. Begitu masuk ke fase kedua ini 50-50 ya. Nah, kalau masuk ke fase yang ketiga, bibirnya sudah busuk, gusinya, lidahnya sudah cowak, sini sudah busuk, dibuat mengunyah dia sakit, diarenya sudah sangat parah, sudah terjadi perdarahan di saluran gastrointestinal, tentu dokter akan sangat kesulitan mengangkat kondisinya menuju dari kondisi ketiga menuju ke kondisi kedua, menuju ke kondisi normal dan kondisi sehat. Jadi kesimpulannya, sahabat satwa semua, video kali ini cukup simpel. Kenali 3 fase dari munculnya virus. Fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 adalah fase di mana virus baru menclok. Oke? Fase 2 di mana virus sudah mulai melakukan apa istilahnya ya? Bahasa medisnya sih inkubasi ya. Terjadi sudah puncak inkubasi. Fase kedua sudah fase sakit-sakitnya. Dan fase yang ketiga adalah fase menunggu mati. Ini yang berat banget bagi dokter untuk melakukan tindakan. Nah, sahabat satwa dimanapun Anda berada, jadi video kali ini saya akan menyampaikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi saya akan mereview vaksin yang bisa Anda gunakan, karena kadang-kadang pet lover juga masih bingung untuk mencegah kucingnya atau anjingnya harus diapakan. Stay tune in this channel karena kita masih membahas tentang vaksinasi. Nah, sahabat satwa dimanapun Anda berada, jadi saya akan memberitahukan tentang vaksinasi. Balik ya. Yang ini Velocel 3 ya, Velocel 3. Oke. Sedangkan yang ini Velocel 4. Oke ya. Sedangkan botolnya
Teman-teman harus tahu, nanti kita ini kan khusus. Tidak jelas ya. Oke, nanti aja. Jadi vaksin yang ini adalah Velocel 3. Velocel 3 itu berisi 3 penyakit: panleukopenia, rhinotracheitis, dan calicivirus. Velocel 3 biasanya diberikan pada kucing di usia 2-3 bulan atau vaksin pertama. Tetapi vaksin ini juga bisa dijadikan sebagai vaksin ulangan. Ya, vaksin ini bisa dijadikan vaksin ulangan tergantung ketersediaan dan kondisi saat itu yang ada di sana. Jadi Velocel 3 itu adalah vaksin pertama dari Zoetis ya, diimpor dari USA. Kalau si PureVac itu saya kurang tahu dari mana. Saya kemarin browsing belum ketemu karena saya belum pernah menggunakan. Saya menggunakan PureVac dari Romindo, France, dan saya menggunakan Velocel 3 dan Velocel 4 itu dari Zoetis dari Amerika. Dan yang ini adalah vaksin Velocel 4. Oke, ini botolnya vaksin Velocel 4. Velocel 4 berisi penyakit atau untuk mencegah 4 penyakit: rhinotracheitis, calicivirus, panleukopenia, dan ditambah dengan chlamydiosis. Chlamydiosis adalah flu saluran pernafasan yang melonyo. Jadi intinya gini, sahabat-sahabat semua, poin dari video ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau ada yang bilang kucing nggak perlu divaksin karena kucing sudah punya antibodi, betul, semuanya punya antibodi. Tetapi strain virus itu sangat banyak, terutama calicivirus. Calicivirus ada strain yang namanya virulent calicivirus, yakni strain virus yang terkuat. Dan jika dia masuk ke kitten dalam 2x24 jam, is dead. Jahatnya calicivirus. Artinya anggapan bahwa kucing itu memiliki antibodi itu tepat. Tetapi antibodi kucing tidak selamanya mampu mengenali penyakit, mampu mengatasi penyakit yang masuk yang disebabkan oleh virus. Jadi kesimpulannya adalah 1. Ada 3 fase masuknya virus: fase 1, fase 2, dan fase 3. Jika dibawa ke klinik dalam fase 1 atau fase pertama, gejala baru muncul, banyak selamat. Jika masuk gejala kedua atau fase kedua baru dibawa ke klinik, 50-50. Itu gampangannya ya. Lalu jika dibawa ke klinik dalam kondisi sudah parah, dehidrasi, sudah busuk, sudah hipotermia, bahkan sudah shock, jelas berat bagi dokter untuk melakukan tindakan atau penyelamatan. Oke, itu. Lalu konsep mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya punya teman, dia merawat kucing 93 ekor dan pengeluaran per bulan amazing banget, 28 juta, dan dia vaksinnya menggunakan vaksin PureVac. Jadi itu vaksin yang menurut saya relatif lebih mahal daripada Velocel 3 atau Velocel 4. Dan prinsip dia adalah ketika aku memvaksin kucingku, maka aku melindungi dia dari masuknya virus. Ketika aku tidak memvaksin kucingku, memang aku tidak mengeluarkan uang. Tetapi begitu kucing ini terkena virus, aku punya tanggung jawab untuk mengobatkannya dan biayanya jauh lebih besar. Sudah berbiaya dan belum tentu sembuh. Oke, sahabat satwa dimanapun Anda berada, semoga video sederhana ini bisa memberikan edukasi tambahan pada teman-teman bahwa vaksinasi itu penting. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan jika ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar. Karena saya juga ada aktivitas berpraktek dan lain-lain, tidak setiap saat memegang laptop, tidak setiap saat memegang HP, maka konsultasi juga dibalas secara terbatas atau tidak seketika itu bisa dibalas. Tapi saya biasanya membuka laptop dalam 24 jam itu 2 kali, yaitu jam 7 malam dan jam 5 pagi. Jadi sekian video dari saya, sahabat satwa semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.